Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah Ahladzun yang bahagia, di surah Kafi ada ayat al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairan inda rabbika thawaban wa khairan amala. Allah berfirman, al-malu wal banuna, harta kamu, anak-anak kamu, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan dunia. Zinatul hayatid dunya. Jadi Allah memberikan kita harta, Allah memberikan kita anak, memberikan kita keluarga. Fungsinya yang pertama adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Sampai di sini nih ayat nggak ada salahnya sebenarnya. Pengen jadi orang kaya nggak ada salahnya. Pengen punya anak bener juga, pintar, nggak ada salahnya. Sebab dia zinatul hayatid dunya. Memang Allah mengatakan begitu tuh. Jadi zina itu bukan sesuatu yang harus disombongkan, bukan. Zina itu apa ya? Kalau kita punya rumah, coba kita cat jadi warnanya warna coklat, jadi bagus sekali. Senang di rumah tuh karena ada yang dia suka. Itu bukan ingin sombong rumah gue bagus, bukan. Nah, kalau bapak-bapak mohon maaf gitu ya, mohon maaf di rumah punya televisi, kemudian belum ada tempatnya, beli tempat untuk televisi. Jadi dilihatnya tuh televisi pas tuh di tempatnya tuh. Itu zina, bukan ingin sombong bahwa saya punya tempat televisi, bukan. Itu zina. Maka nggak apa-apa orang punya harta selama itu sebagai zina. Hidupnya jadi nyaman, hidupnya jadi asik gitu. Nah, jadi kalau puasa Ramadan lapar, duit banyak, tenang kan ya? Kita puasa nih, hari ini teman-teman ada puasa hari Kamis nih, perutnya lapar, tapi di kantongnya punya duit 1 juta, nyaman kan? Iya, kagak puasa, tapi di kantongnya nggak ada duitnya, goyang juga tuh. Yang bikin nyaman itu jangan-jangan duitnya, yang bikin nyaman jangan-jangan ATM-nya. Bukan untuk disombongkan, bukan. Ini zina. Baca Quran, di rekening ada 60 juta, aman ya? Asik tuh. Nah, baca Quran, utangnya banyak, sedih itu, nggak nyaman itu zina. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Dalam arti Islam nggak ngelarang kita kaya, nggak. Yang nggak boleh itu ketika anda kaya, anda sombong, lalu anda gunakan duit anda melebihi kata zina. Akhirnya dipakai buat maksiat, sesuatu yang tidak ada layaknya itu. Tapi anda punya harta banyak, silakan. Sebatas itu sampai kata zina. Anda punya anak pintar mau dikuliahkan ke luar negeri, nggak apa-apa. Yang penting anda merasa asik, nyaman, punya. Bukan untuk disombongkan. Yang anaknya hafal Quran kalau disombongkan juga kan bahaya. Nih anak saya, alhamdulillah udah 10 juz. Kemarin lulus udah tasmi apa namanya? Sudah mutkin gitu. Disombongkan, ya nggak jadi juga. Tapi anak hafal Quran kemudian jadi hati orang tuanya asik, nyaman, itu zina memang. Nggak apa-apa juga selama tidak disombongkan. Monggo yang mau kaya silakan gitu. Monggo yang mau punya mobil baru silakan, selama itu sebatas zina. Tapi yang Allah inginkan bukan itu. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban khairun amala. Yang diinginkan Allah wal baqiyatus salihatu. Ini naik tingkat nih. Naik tingkat, naik derajat. Bukan hanya sampai batasan zina, tapi sampai wal baqiyatus salihah. Apa baqiyah? Baqiyah itu artinya yang kekal. Salihah artinya apa? Yang bagus, yang patut. Anda punya rizki, Anda punya duit banyak, hati Anda nyaman, asik, tahajud juga asik, kerja juga nyaman, sedekah juga nyaman. Sedekahnya nyaman itu wal baqiyatus salihatu. Mohon maaf, di At-Taqwa nih mau ada, kita besok mau santunan yatim, siap nih saya transfer. Ketika kalau bapak-bapak punya duit, mohon maaf 100 juta, transfer 1 juta, nggak berasa kan? Transfer 5 juta, nggak berasa tuh 100 juta. Tapi kan itu jadi wal baqiyatus sholihatu. Tadinya sebelum ditransfer nyaman, orang ada 100 juta, pas sudah transfer 5 juta masih nyaman. Wal baqiyatus
sholihatu. Maka orang bilang sebaik-baik sedekah itu orang lagi kaya, lagi sehat, takut susah. Itu yang mantep tuh. Sebaik-baik orang sedekah itu lagi kaya, duitnya 100 juta, badannya sehat, takut miskin. Dia bisa sedekah, luar biasa. Sedekah dari orang miskin itu bagus kata Nabi, tapi sedekah dari orang kaya jauh lebih bagus. Sebab kalau pakai persentase, mohon maaf, buat kita yang hidupnya sederhana, buat kita yang hidupnya kurang, buat kita, jangan buat saya doang ya, yang hidupnya pas-pasan gitu ya. Misal dah, di kantong kita ada duit 1 juta, 10%-nya kan 100.000. Tapi di bapak-bapak punya duit 100 juta, 10%-nya 10 juta, sama-sama 10%, tapi angkanya berbeda. Nah, yang punya duit 100 juta ngamal 10 juta itu naik derajat dari zina dengan wal baqiyatus sholihat. Nah, saya selalu bilang nggak apa-apa Pak kaya, nggak apa-apa. Jangan ada bahasa begini, alah, nah juga mati duit nggak dibawa ke kuburan. Bawa Pak ke kuburan lewat Masjid At-Taqwa. Lewat ke kuburan, lewat yatim. Bawa ke kuburan lewat pembangunan masjid. Bawa ke kuburan, banyak sedekahnya. Jadi satu sisi duitnya ada, dia tahajudnya nyaman, dia kerjanya nyaman, dia nuntut ilmunya nyaman, kagak disibukkan dengan lain. Satu sisi wal baqiyatus sholihatu. Mohon maaf Pak, jangan-jangan selama ini ibadah kita nyaman karena ada dukungan harta. Jangan-jangan. Mohon maaf, jangan-jangan kalau kita tidak diberikan pekerjaan oleh Allah, ya yang di sini saya sebagai guru misalnya, jangan-jangan nih sekarang nggak ada di masjid kali ya. Jangan-jangan nggak jamaah, jangan-jangan. Masih muter nyari serabutan seketemunya begitu, jangan-jangan sampai lu perasaan nggak ke masjid, ya borok mau ke masjid gue nyari duit aja susah, bisa begitu. Yang jangan-jangan yang kita bisa di masjid bisa jamaah karena ada kita punya rizki yang Allah katakan di hati kita cukup, itu zina, tapi naik tingkat wal baqiyatus sholihat. Ada sebuah hadis begini, ini contoh zaman dulu hadis. Al khailu thalathatun, kata Nabi, kuda itu ada 3. Kita ke kendaraan sekarang ya, motor mobil itu ada 3. Lahu ajrun, ada mobil yang bisa menghasilkan pahala bagi yang punya. Walahu sitrun, ada mobil yang menutupi dia dari hal-hal yang gak bagus. Walahu wizrun, ada mobil motor yang bisa bikin dosa buat pemiliknya. Ini tadi hubungannya dengan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ada harta yang menjadi zina. Dah. Lalu dia bilang tuh, fal khailu lahu ajrun, kalau Anda punya mobil, punya motor mau ada pahalanya, fal khailu fisabilillah, motor mobil yang disiapkan di jalan Allah. Kenapa sih situ beli mobil? Anak saya kalau sekolah, kalau lagi hujan susah banget nganterinnya. Harus pakai ini, harus pakai itu, bawaannya banyak segala macam. Maka saya harus beli mobil, kapan-kapan hujan anak saya sekolahnya lancar. Fisabilillah. Kenapa sih beli motor? Saya kerjanya jauh. Kalau saya harus ngeteng, itu habis di jalanan duitnya buat ongkos. Kalau ini bisa memangkas 70% dari transportasi saya. Dan ini rizki buat nyari, motor buat nyari rizki. Buat siapa? Ada anak, ada istri. Itu motor ada pahalanya. Fisabilillah. Di tengah jalanan nyamper janda sebelah. Nah, itu kalau ibarat orang sekolah bolos tuh, udah jalannya benar, kalau sekolahan sampai sekolahan bolos itu. Itu motor, mobil ada pahalanya. Jadi nggak apa-apa punya motor, gitu maksudnya. Nggak apa-apa punya mobil. Kan yang udah berumah tangga, mohon maaf, wajib apa setengah wajib punya rumah? Wajib tuh. Silakan bikin rumah, silakan. Saya termasuk Pak, yang mungkin kalau Mas Nasib tahu rumah saya dari mulai sekotak begitu tuh itu, sekotak begitu rumah tuh, yang dapur kasur jadi satu. Nah, lama-lama kan kita robah. Ini kita robah bukan dalam tanda petik, bukan mau sombong-sombongan, udah punya anak. Ini harus tambah kamar ini. Lama-lama kita tingkatin. Kenapa? Anaknya makin banyak. Kalau ke samping udah nggak bisa, harus naik ke atas tuh. Ini demi anak. Nah yang kayak gitu tuh, itu yang kedua, sitrun. Akhirnya harta kita, mobil kita, rumah kita menjadi tutupan kebutuhan buat kita. Bukan buat sombong-sombong, ini kebutuhan.
nggak masalah juga. Daripada minta sama orang, daripada numpang sama orang, daripada citrun. Tapi yang terakhir yaitu wizrun, ada harta yang bikin kita dosa. Kenapa? Lahu fakhrun, ada kebanggaan. Mobil gua dong, motor gua dong, anak gua dong, rumah gua dong. Selama itu tujuannya, maka ini menjadi dosa. Dulu orang bilang begini, bukan salah gelasnya, tapi salah isinya. Gelas jangan disalahin ketika ada orang mabok-mabok, bir bintang masuk ke situ, vodka masuk ke situ, topi miring masuk situ. Gelas jadi haram, salah. Gelas mah nggak masalah, tapi isinya. Coba pindah ke sebelah sono, teh manis, kopi, air putih, ya bandrek, skuteng, nggak ada masalah. Jadi ini bukan soal hartanya, kita punya harta boleh, bukan, silakan Anda punya harta. Tapi sekali lagi deh ya, sebatas zina atau tingkat wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kalau sudah naik tingkat itu khairun, itu jauh lebih baik pahalanya dan jauh lebih baik cita-citanya ke depan di akhirat nanti. Semoga saya dan kita semua termasuk orang-orang yang baqiyatus salihatu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.